saya Muhammad Alfian selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Arif Suciani selaku pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Mihani selaku pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Elsa Sustantri sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Nur Badria sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Sri Nurifah selaku pemateri kelima. Baik, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya untuk memaparkan latar belakang besar masalah dan tujuan penelitian. Adapun latar belakangnya, keamanan jaringan adalah aspek krusial dalam sistem informasi modern. Nah, seiring dengan meningkatkan pesat penggunaan internet, ancaman serangan jaringan menjadi semakin beragam dan canggih. Nah, metode keamanan tradisional yang mengandalkan aturan seringkali tidak efektif dalam mendeteksi serangan baru yang belum verifikasi. Nah, adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana konsep deteksi intrusi jaringan menggunakan machine learning, dan yang kedua, algoritma machine learning apa saja yang dapat digunakan untuk IDS, dan yang ketiga, bagaimana efektivitas machine learning dalam mendeteksi serangan jaringan. Nah, next. Nah, di sini ada pun tujuan penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian sendiri ini terbagi atas tiga. Yang pertama, menjelaskan konsep IDS berbasis machine learning. Nah, yang kedua, mengkaji algoritma machine learning yang digunakan dalam detektif intrusi, dan yang terakhir, mengetahui kelebihan IDS berbasis machine learning dibanding metode konvensional. Nah, adapun pembahasannya, IDS berbasis machine learning menunjukkan kemampuan deteksi intrusi dengan tingkat akurat yang tinggi. Model ini memiliki keunggulan dalam mempelajari pola-pola serangan dari data historik. Nah, baik. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan pemateri satu untuk memaparkan pemateri materi. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tersebut. Nah, adapun keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi jaringan komputer dari akses tidak sah, serangan, dan gangguan. Keamanan jangan mencakup perlindungan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan data yang dikirimkan melalui jaringan. Nah, adapun Intrusion Detection System atau disingkat dengan IDS. IDS adalah sistem yang digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan dan serangan. IDS dibagi menjadi dua jenis, yaitu Network Based atau disebut dengan NIDS, dan Host Based IDS atau HIDS. Nah, adapun fungsi utama dari IDS, yang pertama yaitu memantau lalu lintas jaringan dan aktivitas sistem. Yang kedua, mendeteksi serangan seperti hacking, malware, atau akses ilegal. Yang ketiga, memberikan peringatan alert kepada administrator. Adapun jenis IDS terbagi menjadi dua jenis, yaitu Network Based NIDS dan Host Based IDS. Network Based IDS memantau lalu lintas jaringan. Yang kedua, HIDS, Host Based IDS, memantau aktivitas pada satu komputer atau server. Contoh sederhana, IDS seperti satpam digital yang mengawasi siapa saja yang masuk dan bertindak mencurigakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri satu. Saya persilakan pemateri dua untuk memaparkan materi. Baik. Bagian C itu ada machine learning, yaitu cara AI yang meyakinkan sistem belajar dari data dan pengalaman untuk mengendali pola serta meningkatkan kinerja seiring waktu. Dalam IDS, ML mengklasifikasikan lalu lintas jaringan menjadi normal atas serangan. Machine learning pada IDS mendeteksi serangan baru, mengurangi virus alarm, menganalisis pola serangan otomatis. Baik, Itulah tadi pemaparan dari pemateri kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatan
decision tree, kedua random forest, ketiga support vector machine, keempat K-Nearset Network, kelima guys, keenam neural network. Dataset intrusi jaringan, kumpulan data aktivitas lalu lintas jaringan untuk melatih, menguji dan mengevaluasi DS berasal dari machine learning. Yang pertama itu NSLKDD, yang kedua KDDK, ketiga UNSWNB15, keempat CIDS. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri ketiga. Sekarang saya persilahkan pemateri keempat untuk memaparkan materi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Metodologi penelitian yaitu satu, pengumpulan data. Data diperoleh dari dataset NSL KDD yang mencakup berbagai jenis serangan seperti DOS, Probe, U2L, dan R2L serta data normal jaringan. Dua, reprocessing data. Tahapan ini meliputi pembersihan data, duplikat, normalisasi data, encoding label, serangan menjadi kategori numerik, dan pemisahan dataset menjadi 70% data latih dan 30% data uji. Tiga, pelatihan model. Model machine learning yang digunakan adalah random forest karena ukurannya yang tinggi dan ketahanannya terhadap data outlier. Model dilatih outlier. Model dilatih menggunakan data latih dan dievaluasi menggunakan data uji. Yang keempat, evaluasi model. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik seperti akurasi, persentase prediksi benar, precision, kecepatan prediksi serangan, rekal kemampuan model mendeteksi serangan, F1 score, rata-rata harmonis precision, dan recurrent dan recurrent. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Saya kembali ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri keempat. Sekarang saya persilakan untuk pemateri terakhir untuk memaparkan materinya. Nah, baik, atas kesempatan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Nah, saya di sini akan membahas tentang hasil eksperimen atau analisis dari program kami. Nah, di eksperimen kita sendiri, kami menganalisis tentang random forest, decision tree, dan SVM seperti yang ada pada tabel di atas. Nah, di sini kami membahas mendapat tentang eksperimen ini dilakukan menggunakan dataset yang jenisnya NSL dan KDD. Nah, di model random forest dilatih dengan 100 pohon keputusan, yang dimana data latih terdiri dari 70% data, sedangkan 30% sisanya digunakan sebagai data uji. Nah, di hasil eksperimen di tabel di atas itu membahas tentang algoritma random forest yang akurasinya berada pada 92,5 dan precious 91,8 dan rekal 92,0 serta F1 score 91,9 dan seterusnya seperti yang tertera pada tabel di atas. Nah, selanjutnya hasil analisis dari random forest ini memberikan akurasi tertinggi yaitu 92,5% itu sendiri. Nah, model mampu mendeteksi sebagian besar serangan dengan baik. Yang ketiga, keberhasilan sistem tergantung pada kualitas dataset dan pemilihan fitur. Baik, nah selanjutnya di situ kita juga bahas tentang diskusi hasil eksperimen. Di hasil eksperimen menunjukkan bahwa machine learning sangat efektif untuk
Deteksi intrusi jaringan, yang dimana model random forest mampu membedakan antara trafik dan normal trafik berbahaya dengan akurasi tinggi. Hal ini menunjukkan potensi penggunaan machine learning sendiri dalam sistem keamanan jaringan nyata, terutama dalam menghadapi serangan yang terus berlanjut hingga saat ini. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang analisis dan eksperimen dari program kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh Sosok ini. Nah, adapun kesimpulannya, yang pertama, deteksi intrusi jaringan yang menggunakan machine learning mampu meningkatkan keamanan secara signifikan. Nah, yang kedua, random forest memberikan akurasi tertinggi 92,5% dalam eksperimen ini, dan yang terakhir, ML lebih adaptif dibanding metode RLBS, mampu mengenal serangan baru. Adapun saran, yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menggunakan Doppler untuk meningkatkan akurasi 95%, dan yang kedua, menggunakan dataset real time dapat menggunakan detektif intrusi secara langsung, dan yang terakhir, pengembangan sistem dapat memperkuat deteksi intrusi. Nah, baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.